Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sudah sangat lama rasanya kita tidak bertatap muka ya. Nah, Chelsea kira-kira paling rindu sama siapa nih? Sama kawan-kawannya? Ayo, sama semuanya ya. Sama sekolah rindu nggak? Rindu ya. Nah, ini coba aktifkan kameranya, Kak. Ini Ustazah tampilin semua kalian ya. Jadi Ustazah tahu yang aktif itu hanya Wahyu, Alia, Rizven. Nah, tapi ini gambarnya pun agak nyendat-nyendat ya, Rizven. Nah, coba yang lain diaktifkan kameranya. Nah, Wulan, silakan Wulan. Wulan early. Ini early gambarnya Wulan mana nih? Nah, early pas ya, early ya. Oke. Nah, jadi selama pembelajaran daring ini Ustazah yakin banyak kesulitan ataupun hambatan yang sama-sama kita rasakan, terutama untuk pembelajaran matematika ya. Apalagi matematika itu jangankan udah Ustazah terangkan aja di kelas, nah itu aja masih banyak yang bertanya. Nah, apalagi kita belajarnya daring seperti ini ya. Nah, makanya Ustazah minta kerjasama antum supaya nah, kalau misalkan tidak mengerti, nah jangan sungkan-sungkan untuk wapri Ustazah. Dari awal pembelajaran itu selalu Ustazah sampaikan. Nah, karena walaupun beban materi itu tidak harus tuntas semua, tapi setidaknya kita ikuti pembelajaran dan materi-materi yang sudah ditetapkan. Paham ya? Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ananda perhatikan slide yang sudah Ustazah bagikan. Nah, bisa Ananda perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya Ustazah sudah pernah juga membagi materi tentang akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ini. Nah, hanya saja untuk memantapkan biasanya memang Ustazah lakukan Google Meet. Nah, jadi Ananda jika ada yang bertanya, bisa langsung tanyakan langsung di Google Meet ini ya. Oke. Sebelumnya persamaan kuadrat kita udah tahu ciri-ciri persamaan kuadrat bentuknya seperti apa sudah paham. Nah, setelah itu setelah kita tahu apa itu persamaan kuadrat, kita harus bisa mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Nah, apa itu penyelesaian atau akar itu apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya kita mencari akar itu sama halnya kita mencari berapa nilai X ini, nilai peubah X ini, berapa kira-kira nilainya supaya pernyataan kita itu bernilai benar. Nah, seperti itu ya Ananda. Berapa nilai X yang memenuhi supaya persamaan tersebut menjadi pernyataan yang benar. Nah, Ananda ini kursor yang gerak-gerak ini Ananda bisa lihat? Bisa ya, kursornya gerak-gerak ya. Nah, oke. Nah, misalkan di sini kita punya persamaan X kuadrat kurang 49 sama dengan 0. Akar itu adalah berapa nilai X ini supaya pernyataan ini benar. Nah, kira-kira X kuadrat, berapa nilainya kalau dikuadratkan, terus dikurangkan sama 49 hasilnya 0. Nah, maka kita peroleh hasilnya 7. 7 kuadrat berapa? 49. Kurang 49 berapa? 0. Nah, jadi dia memenuhi. Dan juga ada negatif 7. Negatif 7 kuadrat berapa? Nah, negatif kali negatif, positif ya. Jadi tetap 49, dikurang 49 sama dengan 0. Nah, jadi 7 dan negatif 7 inilah yang disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Paham ya? Nah, itu pengertiannya dulu. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan akar persamaan? Kalau tadi itu kan kita kayak nyoba-nyoba ya, kita coba-coba dulu mana yang memenuhi. Nah, sebenarnya kalau bisa dicoba-coba, boleh dicoba-coba saja. Nah, tapi ada ketentuannya, ada aturannya, ada metodenya supaya kita bisa menentukan akar dari persamaan kuadrat. Nah, seperti yang sudah Ustazah bagikan sebelumnya,
untuk penyelesaian akar kuadrat itu metodenya kemarin ada 3 ya. Ada cara memfaktorkan yang pertama, yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu dengan rumus ya. Ingat Ananda? Ingat ya. Nah, jadi Ustazah fokuskan saja karena kondisi daring seperti ini, jadi Ustazah fokuskan aja untuk memberi 2 cara aja dulu ya, memfaktorkan dan dengan rumus. Nah, dengan cara memfaktorkan. Nah, ini kita ambil aturannya, ini nih asal mulanya ya. Asal mula bagaimana muncul cara memfaktorkan ini. Nah, misalkan kita punya 2 bilangan P dan Q. P dan Q sama dengan 0. Nah, kapan P dan Q, misalkan ada 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya 0. Nah, pasti salah satu dari 2 bilangan itu harus bernilai 0, ya kan? Kalau tidak P-nya 0, kalau tidak Q-nya yang 0. Nah, misalkan 2 kali 0 baru 0. Nah, ini atau di sini ya, jika Q tidak sama dengan 0, misalkan Q ini bilangannya lain, 2, 3, 4, 1000, nah gitu ya. Maka pengganti P supaya P kali Q 0, P kali Q itu 0 adalah P sama dengan 0. Nah, kebalikannya, kalau P-nya tidak sama dengan 0, bilangan lain, otomatis Q-nya ini harus 0. Supaya dia menghasilkan nilai 0. Paham ya? Paham nggak? Nah, lumayan lah ya, lumayan paham ya. Nah, jadi disimpulkan di sini untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku P Q anggota bilangan real dan P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau 2 bilangan dikalikan itu hasilnya 0, maka salah satu dari bilangan itu harus 0. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Nah, coba kita lihat di sini. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Nah, sebelumnya Ustazah tanya, nomor 1 ini persamaan kuadrat atau tidak? Ayo, persamaan kuadrat atau tidak nih? Ada orang di obrolan? Persamaan kuadrat atau tidak? Persamaan kuadrat. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak? Iya, semuanya iya? Gimana Erli? Siapa tuh Alfo tuh? Wahyu. Nah, ini Alfo nih baru gabung, tapi nggak ada wajahnya. Nanti yang nggak ada wajahnya nih, Ustazah curiga nih. Nanti rupanya handphonenya cuma ditaruh aja. Ya Alfo, Alfo. Siapa lagi tadi yang baru gabung? Oke, kita lanjut ya. Masih nampak layar yang Ustazah bagikan? Masih ya. Nah, ingat ya Ananda, persamaan kuadrat itu pangkat untuk variabelnya itu kan 2. Nah, di sini berapa pangkat variabel X-nya? 1 kan? Nah, jadi dia bukan persamaan kuadrat. Nah, belum ada yang fokus. Nah, ini persamaan biasa nih, persamaan garis yang Ananda pelajari di kelas 8. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kan ada perkalian, ini artinya 2 dikali X tambah 5. Nah, tadi pada rumus sebelumnya dikatakan, kalau misalkan kita mau mengalikan 2 bilangan hasilnya 0, maka salah satu dari bilangan itu harus 0. Kita lihat di sini, 2. 2 ini 0 atau tidak? Enggak kan? Jelas 2 ya. Nah, berarti X tambah 5 ini yang 0. Nah, makanya kita asumsikan X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, ini P, P-nya 2, Q-nya X tambah 5. P-nya udah jelas bukan 0 ya. P-nya 2. Nah, berarti Q-nya harus 0. Makanya kita
asumsikan X tambah 5 sama dengan 0. Tunggu ya, masih banyak yang baru gabung. Oke, yang baru gabung langsung ikut aja ya. Tuliskan aja nama dan kelas di obrolan, biar nanti Ustazah tandai absennya. Oke ya, nah setelah itu X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Pindahkan ya, 5-nya pindah, makanya X sama dengan min 5. Maka penyelesaiannya adalah min 5. Nah, kita lagi contoh yang kedua. 4X dikali 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini P-nya itu kita misalkan untuk 4X. Q-nya itu untuk 2X kurang 3. Nah, kalau kita misalkan 4X-nya itu sama dengan 0, nah maka kita peroleh X-nya 0. Jelas ya? 4X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Kenapa jadi 0? Karena 0 dibagi 4 kan tetap 0. Nah, jadi penyelesaiannya 1, X sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan yang ini yang 0, 2X kurang 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3, dipindahkan 3-nya. X sama dengan, nah, pindahkan kalau 2 ini kali, kalau dipindah jadi bagi. Sama dengan 3/2. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan yang kedua adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3/2. Nah, lihat di sini nomor 2 ini baru dia persamaan kuadrat. Karena ini kan 4X kali 2X kan jadinya 8X kuadrat. Nah, ada variabel X kuadrat di dalamnya. Dan satu lagi pembedanya, yang nomor 1 kan persamaan linier ya. Himpunan penyelesaiannya cuma 1. Kalau persamaan kuadrat, himpunan penyelesaiannya ada 2. Paham ya, Ananda? Nah, kita lihat untuk contoh yang kemarin ya, yang udah ada juga Ananda kerjakan beberapa contoh latihan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini tentukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Soalnya, X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Jelas ya, ini persamaan kuadrat. Paham ya? Nah, caranya bagaimana kita mencari akarnya? Nah, kita harus buat persamaan itu menjadi P dikali Q. Nah, X tambah titik-titik ini ya, ini P kita anggap. X tambah titik-titik ini Q. Nah, sama dengan 0. Oke. Untuk mengisi titik-titik ini, nah, titik-titik ini ya, silakan Ananda cari 2 bilangan kalau dia dikalikan hasilnya C. C ya. Masih ingat A, B, C? Yang mana A, yang mana B, yang mana C? Masih ingat? Masih? Nah, A itu koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C itu adalah nilai konstan. Nah, jadi C-nya adalah 12 atau min 12? Min 12 ya, jangan lupa. Karena persamaan umum kita tambah, nah jadi kalau nilainya negatif, maka nilai C juga negatif. Ustazah ulangi. Untuk mengisi titik-titik ini, silakan Ananda cari 2 bilangan yang apabila yang apabila dikalikan hasilnya C, dan dijumlahkan hasilnya B. B-nya 1 ya. Nah, ini memang Ananda harus coba faktor dari 12. Ananda cari dulu faktor dari 12 apa aja. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, jadi dari faktor 12 itu Ananda kombinasikan. Nah, maka diperoleh 2 bilangan itu adalah min 3 dan 4. Ya, min 3 dan 4 ya. Nah, min 3 dikali 4, min 12. Min 3 tambah 4, 1 ya. Jadi dia memenuhi. Sampai di sini paham? Paham yang lain? Wahyu di mana kurang pahamnya? Oke. Masih kurang ya? Nah, pokoknya nih, dari soalnya seperti ini. Ananda harus buat
Anda harus cari dua bilangan untuk disubstitusikan ke sini, ke titik-titik ini. Nah, dua bilangan itu bagaimana cara mencarinya? Pokoknya Anda cari dua bilangan, kalau dia dikalikan hasilnya minus 12. Dan kalau dia dijumlahkan hasilnya 1. Nah, nih kalau dikalikan minus 12. Paling utama itu boleh Anda cari dulu faktor dari 12 apa aja. Tahu kan apa itu faktor dari 12? Faktor dari 12 itu bilangan berapa aja yang bisa habis membagi 12? 1 bisa ya, 1 kali 12. 2 sama 6 bisa ya. 3 sama 4. Nah, itu dia maksud Ustazah. Nah, nanti udah dapat tuh pasang-pasangan tuh, baru coba tes mana yang kalau dijumlahkan hasilnya sesuai dengan B tadi. Nah, misalkan 3 sama 4, 3 kali 4, 12, sementara dia harus min 12. Kasih aja negatif ke salah satu, misalkan ke 3. Min 3 kali 4, min 12, oke memenuhi. Coba min 3 tambah 4, memenuhi nggak dia? Oke, 1, oh berarti dia betul nih. Berarti dua bilangan itu adalah min 3 dan 4. Nah, gitu ya. Setelah, ya, oke, nggak apa-apa, boleh silakan Feby. Oke ya. Nah, sebelumnya Ustazah lupa menjelaskan ya, persamaan kuadrat ini tidak semua memiliki akar. Nah, jadi ada yang tidak memiliki akar. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti dia tidak memiliki akar persamaan. Ya, Feby ya. Nah, tidak ada penyelesaian atau tidak ada penyelesaian. Tapi bisa aja misalkan 13, 1 kali 13 ya, itu kan masih bisa memenuhi. Kita cek dulu di penjumlahannya, ada nggak memenuhi nggak 1 sama 13 itu kalau dijumlahin hasilnya 14 nggak? Berarti di sininya harus 14 ya. Berarti di sini harus 13, sini harus 14. Tapi kalau misalkan di B ini tidak 14, misalkan 7 ya, nah berarti kan dia tidak memenuhi, berarti tidak ada pemfaktorannya. Jika tidak ada pemfaktorannya, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, kayak gitu. Oke, bagus ya, Feby pertanyaannya. Oke, bisa kita lanjut? Oke, sudah dapat tadi dua bilangannya, min 3 dan 4. Setelah itu kita masukkan aja bilangan tadi. Nih, masukkan ke titik-titik nih. Nah, nampak ya di sini ya. X tambah min 3 dikali X tambah 4. Nah, ini kemarin ada yang salah kemarin Elvi ya kalau tidak salah ya. Nah, di sini dia kurang dibuatnya. Ya Elvi ya. Halo, ada Elvi di sini? Nah, ya Elvi ya. Nah, dia kurang itu nanti di saat nanti selanjutnya nanti ada. Nah, ini dulu kalau untuk cara pemfaktoran antum buat aja di sini titik-titik dulu. Nah, di sini tandanya tambah. Setelah dapat baru min 3 sama 4, maka X kurang 3, X tambah 4. Oke, paham? Nah, X kurang 3 sama dengan 0. Ini kita pecah ya. X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 3. Pindahkan. Maka X sama dengan 3. Ini satu penyelesaiannya. Oke. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 4. Berapa 0 kurang 4? Negatif 4. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 dan min 4. Atau min 4,3. Sama aja. Inilah akar dari penyelesaian persamaan kuadrat ini. Bagaimana cara kita tahu jawaban kita itu benar? Nah, kita ini udah dapat nih ya, X1-nya 3, X2-nya min 4. Kita coba aja substitusikan 3 ke sini. 3 kuadrat berapa? 9. 9 ditambah 3. Kurang 12. 0. Benar kan pernyataannya? Nah, lanjut kita coba min 4. Min 4 kuadrat berapa?
Oke. Min 4 ini X-nya yang kuadrat, berarti min 4-nya yang dikuadratkan. (16) ya. Nah, 16 ditambah min 4. Berapa? 16 tambah min 4. Berarti 16 kurang 4 berapa? 12 ya. Nah, 12 kurang 12. Habis, 0 kan? Nah, berarti jawaban kita benar. Nah, itu aja untuk Ananda mau ngecek. Nah, tapi kalau nggak dicek, nggak apa-apa juga. Tapi lebih baik dicek ya, untuk memastikan kebenarannya. Kita lihat lagi yang selanjutnya, biar makin paham. Nah, ini lain lagi. Ini persamaannya X kuadrat kurang 5X kurang 14 sama dengan 0. Sama ya, buat dulu pemfaktorannya. Kita cari bilangan untuk mengisi titik-titik ini. Oke ya. Kita harus cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 14. Negatif 14 berarti kan bisa 1 kali 14, bisa 2 kali 7, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau 1 kali 14, 1 tambah 14 aja hasilnya tinggi ya. Sementara di sini cuman 5, cuman min 5. Oh, berarti kita ambil 2 sama 7. Nah, selisih 2 sama 7 kan kita nampak 5. Nah, karena dia negatif, maka harus ada nilai negatif di sini. Kalau kita kasih negatifnya di 2, nanti 7 tambah min 2 jadinya 5, bukan min 5. Maka kita kasih negatifnya di 7. Nah, maka memenuhi dia. Min 7 kali 2 min 14, min 7 tambah 2 sama dengan min 5. Baru kita masukkan dua bilangan ini. Nah, kita substitusi ke titik-titik tadi, sama persis. Jadinya X kurang 7 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Baru kita pecah, kita misalkan yang ini 0. Nih, berarti X kurang 7. Siapa nih yang baru gabung? Ashraf. Oke ya, yang baru gabung silakan tulis nama dan kelas di obrolan. Oke ya. Lanjut. Tuh tadi. Udah. X kurang 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7. Di sini X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaian untuk ini adalah min 2,7. Nanti silakan Ananda coba aja sendiri ke sini, pasti hasilnya benar 0. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini dia. Kalau persamaannya seperti ini, ayo gimana? Kalau dua yang tadi itu masih bentuk umum ya. Kalau ini dia bentuknya nih masih perlu disederhanakan dulu. Ini ada juga nih di buku cetak. Di buku cetak Ananda halaman... Oh, bukan buku cetak yang ini. Oh, bukan yang ini ya. Oh iya, halaman 49. Kalau megang buku cetak ya, nah ini sama dia, di halaman 49. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, Ananda buat dulu dia menjadi bentuk umum. Nah, ini kan bisa dikali. Masih ingat perkalian aljabar? Nih, 3X kali X, 3X kuadrat. 3X kali 1, min 3X. 1 kali X, tambah X. 1 kali min 1, kurang 1. Nah, ini 2X dikurang 2 dikuadratkan. Nah, ini aturannya ya. Nah, A kuadrat berarti 2X kuadrat. 2X kuadrat berapa? 4X kuadrat. 2AB. 2 kali 2X kali 2. Tambah B kuadrat. Tambah min 2 kuadrat, makanya jadi positif. Nah, makanya kita peroleh ruas kanannya 4X kuadrat kurang 8X. Nih ya, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8X tambah 4.
Setelah itu kita kelompokkan X kuadrat sama X kuadrat. Nah, ini ya, pindahkan. Pindahkan 4X-nya. Nah, ini sama seperti kelas 7. Untuk perkalian aljabar nih materinya. Perkalian aljabar. Terus, kumpulkan X sama X. Min 2X. Nah, ini kalau dia nyebrang, rubah tandanya ya. Jadi dari kurang jadi tambah. Min 1 kurang 4. Nah, ini 3 kurang 4. Min 1. Min 2 tambah 8. 6. Min 1 kurang 4. Min 5. Nah, ini kan bentuk umum ya. Min X kuadrat tambah 6X kurang 5 sama dengan 0. Bentuk umum ya. Nah, tapi di sini A-nya min 1. Biar lebih mudah, kita jadikan A-nya positif. Semuanya kita kali min 1. Berarti ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif. Kebalikannya ya. Nah, jadi kita dapatlah persamaannya X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, jadi ternyata yang bentuk rumit di atas ini, kalau kita tahu aturan perkalian aljabarnya, bisa kita sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Kalau udah seperti ini kan sama seperti ini. Sama ya bentuknya ya. Barulah kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 5 dan dijumlah hasilnya min 6. Nah, di sini bilangannya min 5 dan min 1 ya, di sini langsung. Nanti Ananda kalau udah mahir, nggak perlu lagi pakai tabel-tabel kayak gini, sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu ya, jadi langsung aja di sini. Min 5 sama min 1. Min 5 kali min 1 berapa? Positif ya, positif 5. Min 5 tambah min 1, min berapa? Min 6 ya. Maka udah diperoleh, kita pecah satu-satu, X kurang 5 sama dengan 0, maka X1-nya adalah 5, dan X2-nya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 1. Ada yang mau ditanyakan? Masih kurang paham? Oke. Tunggu mana dia tadi? Sebenarnya cara yang soal ini sama dengan yang sebelumnya. Cuman Ananda harus sederhanakan dulu persamaannya. Nih ya, dari baris pertama ke baris kedua, paham? Paham? Nah, yang ruas kanan belum paham? Oke. Nah, ini ada atau Ustazah pecah kayak gini aja ya. Tunggu. Dua X dikurang 2. Nah, ini kan dikuadratkan. Sama artinya dengan kita kalikan 2 kali kan? Ya enggak? Yang di ruas kanan sama nggak dengan yang Ustazah bold nih? Sama ya? Masih nampak layarnya? Masih ya? Nah, ini ruas kanan yang ini dia kan? Nah, coba aja kita bayangkan 2X kali 2X, 4X kuadrat. Atau kita selesaikan aja dulu ya. Nah, 2X kali 2X, 4X kuadrat. Oke, mana lagi? 2X kali min 2. Berapa? Min 4X. Oke, min 2 kali 2X. Ini lagi, min 2 kali 2X. Berapa? Min 2 kali 2X. Sama, min 4X. Min 2 kali min 2, berapa? Min 2 kali min 2. Positif ya, positif 4. Nah, kalau gini paham LP? Paham ya? Nah, baru kita dapat 4X kuadrat. Ini min 4 kurang 4, jadi min 8 ya.
Nah, makanya dia jadi 4x kuadrat kurang 8x tambah 4. Nah, ini kayak catatan khusus ya. Nah, ini khusus yang di ruas kanan. Kalau misalkan nggak paham sama yang di sini. Paham, LP? Nah, setelah itu baru kita pindah-pindah aja, dikelompokkan sampai bentuknya sederhana. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti PowerPoint-nya Ustazah share, terus juga videonya ini mudah-mudahan terekam ya. Nah, kalau terekam, insya Allah nanti Ustazah share juga video pembelajaran kita hari ini. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini latihan ya. Sekarang hari sudah jam 8.34. 8.43 malahan. Tidak memungkinkan ya, nanti dulu skip. Sebentar ya, Nanda, Ustazah ambil charger dulu. Jeda dulu sebentar. Lo jadi gimana nih? Enggak dong, gue di Albit ya, disuruh rumahku. Langsung nyari yang Islami gitu. Asli Islami ya. Ya siap. Yang IP. Soalnya yang ada ngaji-ngajinya tuh. Halo, dengar suara Ustazah? Nah, langsung mati mikrofonnya semua. Langsung mati mikrofon. Daifullah Rizpan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yuk kita coba yuk. X kuadrat kurang 8x tambah 16 sama dengan 0. Kita cari dua bilangannya. X ditambah titik-titik. Gitu ya. X tambah titik-titik. Sama dengan 0. Yuk, kira-kira berapa? Kalau dia dikalikan 16, dijumlahkan 8, min 8. 16 berarti 4 sama 4 enggak? 4 sama 4. 4 sama 4, 4 kali 4 berapa? Negatif 4 sama negatif 4 dan negatif 4. Nah, sama berarti ya. Berarti kita masukkan nah, berarti di sini negatif 4. Oh. Jadi kurang ya? Paham kalau Ustazah buat langsung kurang? Paham? Paham ya? Nah, baru kita peroleh X1-nya. Berapa berarti? Di sini sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. 4 ya? Ya. Yang satu lagi juga sama. Sama dengan 0. Berarti akarnya kembar. Nah, X-nya juga sama dengan 4. Paham ya? Paham? Nah, jadi kita peroleh X1-nya 4, X2-nya juga 4. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, kalau soal seperti ini, nah, lihat soalnya. Nah, ini kan belum bentuk umum ya. Kalau bentuk umum di sebelah kanannya harus 0. Nah, jadi kita sederhanakan dulu bentuknya. Oke. Kita pindahkan X kuadratnya.
Kalau dia di sini positif, kalau pindah jadinya negatif ya. Pindahkan. Berarti kurang X kuadrat. Oke, tambah 4X tetap. Nah, ini 2X. Awalnya negatif. Kita pindahkan. Jadinya positif. Oh, ini kok jadi kayak gini ya. Oke ya. Berarti di sini jadi positif. Sama dengan 0. Oke? 2X kuadrat kurang X kuadrat. Karena dipindah ya, tambah 4X tetap, ini pindah jadi tambah. Sampai sini paham? Paham sampai di sini? Hilang dia. 2X kuadrat kurang X kuadrat berapa? X kuadrat ya. Berarti di sini tinggal X kuadrat. 4 tambah 2 berapa? 6. Oke. Tambah 5. Nah, kalau kayak ini udah bisa? Bisa ya. Kalau kayak gini langsung berapa bilangan kalau dikali dia 5? Berarti 1 sama 5 ya. 1 kali 5, 5. 1 tambah 5, 6. Ya, berarti di sini 1. Lemot dia laptopnya. 1 di sini 5. Oke ya. Nah, sini udah tahu ya, berarti X1-nya berapa? Min 1 di sini kan. Maka X1-nya min 1 dan X2-nya min 5. Tahu ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi Ustazah bilang, tadi udah pertama ya, cara memfaktorkan seperti itu. Nah, cara memfaktorkan itu lebih baik Ananda gunakan aja untuk yang A-nya 1. Tahu A? A yang mana tahu? Nah, ini ya, ini kan bentuk umum ya. Nih. Nah, kalau A-nya 1 atau dia tunggal X kuadrat, nah, lebih baik Ananda kerjakan pakai memfaktorkan. Kalau A-nya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, nah itu kita lebih mudah gunakan dengan rumus. Nah, untuk menggunakan rumus ini kita harus tahu dulu nilai diskriminan. Nilai diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. B tahu ya yang mana? A tahu, C juga tahu. Nah, masukkan nilainya, nanti dapat berapa D-nya. Setelah dapat D-nya, nah nanti kita lihat kalau D-nya positif atau besar dari 0, misalkan D-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka dia memiliki 2 akar kembar. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia punya 2 akar yang sama, X1, X2-nya sama. Nah, dan kalau D-nya kecil dari 0, dia tidak memiliki akar penyelesaian. Nah, kayak yang ditanyain Feby tadi. Nah, dia tidak memiliki akar penyelesaian kalau dia D-nya negatif. Setelah dapat D, baru kita masukkan X1-nya min B tambah akar D per 2A. X2-nya min B kurang akar D per 2A. Nah, ini contohnya. Kita cari akar dari 2X kuadrat tambah 5X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini A-nya 2 ya. Nah, di sini A-nya 2 ya. Kalau misalkan di sini 1, nah lebih baik Anda pakai memfaktorkan aja biar lebih mudah. Oke ya.
Nah, tapi kalau di sini 2, 3, 4, nah lebih baik pakai cara rumus aja. Paham? Paham? Nah, masukkan ke rumus D. B kuadrat kurang 4AC. 5 kuadrat kurang 4 dikali 2. Hanya 2, C-nya min 3. 5 kuadrat berapa? 25. Nah, ini jangan lupa ya, ada 2 negatif. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 3, maka jadinya plus 24. Jangan Ananda sampai di sini. Di sini sering salah biasanya. Kalau pengerjaan metode rumus seringnya salah di sini. 25 tambah 24 sama dengan 49. Nah, setelah dapat D, maka kita dapat X1. Kita masukkan ke rumus min B tambah akar D. Nah, min B, B-nya mana? Nih, 5. Min 5 tambah akar 49 per 2 kali 2. Min 5 tambah akar 49 berapa? 7. Min 5 tambah 7 berapa? 2. Berarti 2 per 2 kali 2, 4. 2 per 4. Maka 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Disederhanakan. Begitu juga dengan X2. X2 itu rumusnya dikurang. Berarti min B dikurang akar D per 2A. Tinggal min 5 kurang 7. Min 12 per 4. Min 12 per 4 berapa? Min 3. Paham ya? Paham? Nah, sampai di sini diperolehlah himpunan penyelesaiannya adalah min 3,5. Nah, nanti boleh Ananda ganti substitusi nilai ini ke persamaan ini untuk membuktikan kebenarannya. Tapi nanti ya, karena waktu kita terbatas. Nah, ini latihan nih. Nah, sepertinya tidak sempat kalau kita coba. Nah, nanti kan saya bagi PowerPoint-nya. Bagi yang mau aja nanti, nah, coba sendiri. Nah, boleh ditambah-tambahin di buku catatannya. Sebelumnya kan udah ada catatannya ya. Boleh ditambah-tambahin. Oke ya, nah itu 2 metode untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Ini yang terakhir, materi terakhir di bab ini yaitu menyusun persamaan kuadrat. Oke. Nah, kebalikannya ya. Kalau mencari akar, kita mencari X1 dan X2. Kalau menyusun, X1, X2-nya udah ada di soal, tapi kita harus bentuk ke persamaan umum. Nah, kebalikannya. Oke ya. Nah, di sini dia LV, baru di sini tandanya kurang. Di saat kita menyusun persamaan kuadrat, baru kita masukkan ke bentuk X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, ini kebalikan kita kerjanya dari bawah. Nah, di sini soalnya ya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Nah, masukkan aja, ini mudah. Akar-akarnya X1-nya 7, X2-nya min 4. Ya udah, masukkan di sini. X kurang 7 dikali X tambah 4. Tahu kenapa tambah 4? Kurang min 4, maka jadinya negatif bertemu negatif, jadinya positif. Paham? Nah, baru kita kali X kali X kuadrat. X kali 4, 4X. 7 kali X, min 7X. Min 7 kali 4, min 28. Jangan sampai lupa nih perkalian aljabar nih. Nih X nih harus dikalikan ke masing-masing. Nah, baru min 7 juga kalikan ke masing-masing. Jangan sampai lupa, ini akan dipakai sampai SMA, sampai kuliah pun Ananda harus tahu nih aturan perkalian aljabarnya. Oke ya. Setelah itu baru X kuadrat sendiri ya, tetap X kuadrat. Nah, di sini yang variabelnya X ada 2. 4 kurang 7, berapa? 4 dikurang 7. Min 3 ya, min 3X. Nih kurang 28. Nah, jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 itu adalah X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Nah, kebalikan ya.
Nah, kalau di sebelumnya kita dari persamaan mencari akar, kalau di sini dari akar kita bentuk persamaannya. Paham? Nah, mudah ya yang terakhir ini. Nah, oke Ananda, sebelum Ustazah tutup, apa ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya coba lihat yang kedua ini ya. Nah, ini belum bentuk umum ya. Nah, ini kita rubah dulu menjadi bentuk umum. Ya, nanti pada bingung-bingung. Nah, ini 2P kali P berapa? 2P kuadrat. Oke ya. 2P kali 4. 8P. Min 3 kali P. Nah, min 3 kali 4. Min 12. Nah, ini belum, masih ada yang sama. Gimana, Erli? Enggak, ini tidak wajib kumpul, hanya ya kalau ingin memantapkan, boleh Ananda coba-coba. Bisa jadi keluar di ujian, nah itu aja. Ustazah kan cari soal ujiannya yang udah kita bahas-bahas aja, makanya kalau Ananda kerjakan ya udah berarti bisa ujiannya nanti. Oke ya. Nah, 8 kurang 3, 5. Nah, jadi bentuk umumnya 2P kuadrat tambah 5P dikurang 12 sama dengan 0. Baru masukkan ke rumus diskriminan, udah dapat diskriminan, baru masukkan ke rumus X1 dan X2. Oke ya? Paham? Oh iya, betul. Berarti di sini sama dengan 6 ya, berarti 6-nya pindah. Oh, langsung aja. Kurang 6. Oke ya. Atau langsung aja berapa nih? 12 kurang 6. Min 12 kurang 6. Negatif? Negatif 18. Oke ya. Nah, oke, makasih koreksinya Erli. Nah, jadi nanti persamaannya ini silakan cari diskriminannya, cari nilai X1 dan X2-nya. Oke, sudah tuntas ya untuk pembelajaran kita di bab 2 tentang persamaan kuadrat. Nah, insya Allah sepertinya minggu depan kita akan ujian MIT. Jadi materi ujian MIT-nya itu dari bab 1 dan bab 2.